Sandi Wirawan. Kemampuan seseorang untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi informasi secara logis dan meluas, belum mengambil kesimpulan atau keputusan. Dengan berpikir kritis, kita tidak langsung mengambil informasi begitu saja. Tetapi yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan dengan jelas. Yang kedua, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Yang ketiga, menganalisis bukti atau argumen, membedakan mana yang fakta dan mana yang hanya opini. Yang keempat, menilai keakuratan dari informasi tersebut. Dan yang kelima yaitu menyimpulkan rasional dengan alasan yang kuat. Contoh sederhananya nih, misalnya kita mendapatkan informasi dari media sosial bahwa ada makanan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika kita berpikir kritis, kita tidak langsung mengambil informasi itu begitu saja, tetapi kita pasti akan mengecek berita baik dari dokter maupun ahli kesehatan. Lalu kita akan membandingkannya dengan sumber yang resmi, misalkan dari WHO ataupun Kementerian Kesehatan. Dari situ kita akan menyimpulkan bahwa klaim itu terlalu dilebih-lebihkan dan tidak ada bukti ilmiahnya. Jadi singkatnya, dengan berpikir kritis, kita tidak langsung mudah percaya, lebih objektif, dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Saya akan menjelaskan dampak sosial informatika adalah pengaruh kemajuan ilmu komputer dan teknologi serta komunikasi terhadap lingkungan masyarakat yang mencakup interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Dampak positifnya: 1. Kemudahan akses informasi. 2. Meningkatkan komunikasi. 3. Kemajuan berbisnis. 4. Peningkatan produktivitas. 5. Meningkatkan edukasi e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindari dampak negatif sosial yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, atur waktu pemakaian gadget. Jangan nih kebablasan main game atau medsos tanpa mengasih batasan waktu tertentu buat kita belajar, buat kita main aplikasi lain deh. Yang kedua, perbanyak tatap muka. Kalau bisa ngobrol langsung dengan keluarga atau teman-teman kalian, jangan terus-terusan nih kayak chat lewat HP. Yang ketiga, cek dulu informasinya sebelum percaya dengan berita-berita yang tersebar luar biasa ini, atau nyebarin berita lebih lanjut. Pastiin berita tersebut benar-benar terpercaya atau sudah pasti beritanya. Jangan sampai kita kemakan hoax karena berita palsu tersebut. Oke? Yang keempat, bijak di medsos. Pakai media sosial buat hal yang positif, jangan buat hal yang negatif seperti merundung seseorang atau melakukan kejahatan yang lain. Oke? Yang terakhir yaitu yang kelima, jaga data pribadi Anda. Jangan pernah nih kita sesekali mengasih data pribadi kita ke orang lain atau melalui website-website yang tidak jelas tuh asal usulnya dari mana, karena bisa jadi data pribadi kita tersebut dicuri atau bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya, mohon maaf kalau berisik. 1. Penyebaran disinformasi. Contoh, banyak berita hoax yang beredar di WhatsApp dengan menjual obat palsu yang diklaim bisa menimbulkan penyakit. Masalah, masyarakat bisa salah mengambil tindakan dengan membeli obat tersebut tanpa mengetahui apakah obat tersebut dapat memberikan manfaat yang baik atau enggak. Solusi, sebelum kita membeli barang, alangkah baiknya kita memeriksa terlebih dahulu apakah barang yang kita beli tersebut dapat memberikan manfaat yang baik atau enggak. 2. Kecanduan internet. Contoh, ada seorang remaja yang kecanduan bermain game online sehingga ia lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dan tidak bersosialisasi kepada lingkungan sekitar. Masalah, menurunnya prestasi akademik, kesehatan, dan hubungan interaksi sosial yang semakin memburuk. Solusi, kurangi bermain game online atau bermain internet dan memperbanyak aksi nyata. 3. Konten negatif. Contoh, banyak video ujaran kebencian, pornografi, dan judi online. Masalah, bisa merusak mental, merusak moral, dan juga merusak lingkungan. Solusi, teruntuk orang tua seharusnya mengontrol media sosial anaknya supaya tidak memberi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Halo semua, saya Najila. Saya akan menjawab pertanyaan yang sangat umum dipertanyakan, yaitu apakah media sosial itu banyak manfaatnya atau malah sebaliknya? Sebenarnya media sosial itu memiliki dua sisi. Yang pertama, bisa membawa manfaat dan bisa berdampak negatif jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Kira-kira apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari media sosial? Yang bisa kita dapat yaitu mempermudah komunikasi. Kita bisa terhubung dengan siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, sumber informasi. Kita bisa mengupdate
berita secara luas dan cepat. Yang ketiga, sarana belajar dan sumber informasi. Yang keempat, meningkatkan bisnis. Karena banyak usaha yang sukses karena promosi yang menarik di media sosial. Dampak negatif yang bisa kita dapat adalah yang pertama, kita bisa kecanduan. Yang kedua, banyak informasi palsu yang kita bisa dapat di media sosial. Yang ketiga, menyebabkan cyberbullying. Yang keempat, privasi terancam dan